saya bikin telanjang kelihatan burung-burungnya nanti. Kalau kemarin kan enggak, saya masih baik. Besok-besok saya tak bikin telanjang lagi kelihatan burung-burungnya. Serius, saya nggak main-main. Saya tantang Gus Yakut untuk berdebat dengan saya. Kalau kamu mah cuman kroco doang, nggak ngerti. Kamu sejarah PKI juga nggak ngerti. Subscribe, like, comment, and share. Ketahui bahwa wawasan dari bangsa Indonesia literasinya kan masih rendah, Mas Paul. Jadi mungkin ini yang perlu dipikirkan. Kalau tobat bro, tobat. Saya kira begitu, mohon maaf. Ya, oke. Jadi begini ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Jadi begini, satu. PKI ini faktanya memang didirikan oleh para santri, Semaun, ya, bahkan si DNID itu pun juga tukang baca Quran, rajin ngaji. Sneflit Pak, Sneflit. Loh. Sneflit loh. Sneflit loh. Sneflit itu dia itu orang Belanda, ya kan? Iya dong. Iya. Bagaimana dia bisa bagaimana? Dia kan mendirikan Partai Komunis Hindia. Bukan Partai Komunis Indonesia. Iya, Partai Komunis Hindianya. Dan dia sendiri kan memang dia nggak laku di Belanda, nggak laku. Partai Komunis itu di Belanda nggak laku. Ya, saya tahu. Makanya dia tahu aja Pak Paul, Partai Komunis hubur di tanah Arab. Sebentar, Pak, jangan Pak, jangan dipotong Pak. Kalau saya lagi ngomong, nanti saya blank Pak. Kalau saya lagi ngomong dipotong, ntar saya nggak nyambung lagi tadi ngomong apa Pak. Siap. Saya mute semua ya. Saya mute semua ini ya. Yang saya nyalakan cuman ini aja, Pak Fadil aja. Siap. Soalnya kalau saya lagi ngomong dipotong, nanti saya lagi ngomong apa nyambung, nanti dipotong orang, nanti fitnah lagi. Ya, ini saya unmute lagi Pak Fadil. Silakan dinyalakan Pak Fadil Giron. Siap. Ya, dinyalakan. Siap. Ya, jadi begini. Partai Komunis ya, itu sudah jelas sekali bahwa didirikan oleh satu yang namanya orang Belanda ini, si Sneflit itu. Satu-satunya orang Belanda. Yang lain Semaun, ya, juga Tan Malaka, mereka semua dari syariat Islam, ya kan? Bener nggak? Syariat Islam toh? Beda. Tan Malaka beda. Tan Malaka beda Mas, tidak dari syariat Islam. Semaun dari syariat Islam. Kalau Semaun syariat Islam. Lah, sekarang ngomong beda. Partai Komunis Indonesia berarti gini Pak, Bapak ini masalah PKI sudah saya bahas bersama dengan teman-teman. Videonya itu kalau nggak salah 3 jam lebih, ya. Jadi itu semua ada di sejarah semua. Bahkan itu semua sudah dibahas bolak-balik bahwa PKI adalah SI merah. Kemarin wartawan Metro pun sudah mengakui bahwa PKI adalah SI merah. Itu ya kan? Perannya, mohon maaf, itu perannya Sneflit. Jangan dipotong Pak. Jangan dipotong Pak. Tadi kan nggak bisa, Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan ngomong 5 menit lebih, Pak. Giliran saya ngomong sekarang. Siap. Nah, itulah kebiasaan kalian orang Islam, kalau orang ngomong dipotong. Sehingga nggak pernah tuntas. Boleh nggak saya ngomong sekarang? Iya. Siap. Ya, tadi kan saya ngomong, saya nggak setuju dengan omongan Bapak semua, itu salah semua. Tapi nggak saya potong, saya diem kan. Ya. Sekarang giliran saya ngomong. Itulah kenapa saya teriak dengan keras. Jadi PKI itu adalah SI merah, sudah jelas. Nah, idenya dari mana? Idenya dari si Sneflit itu, si orang Belanda satu ini. Sementara komunis sendiri di Belanda nggak laku. Bahkan di Jerman saja partai komunis nggak laku. Nah, jadi mereka bikin di sini. Nah, tapi nggak ada yang responi, nggak ada yang responi siapa? Ada nggak pendeta Kristen meresponi? Nggak ada. Adanya siapa? Si syarikat Islam ini. Tan Malaka pun adalah seorang orang Islam yang saleh. Bahkan Haji Misbat pun ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ada lagi DNID, itu juga terkenal. Musuh juga orang pesantren. Semua orang-orang Islam. Ada nggak pendeta yang terlibat di dalam PKI? Nggak ada. Ya, nah itu satu. Kedua, apakah NU benar-benar moderat? Oh, banyak sekali. NU itu membunuh 3 juta orang yang dituduh PKI. Itu sudah menjadi pembahasan yang udah open semua, terbuka semua di semua media-media. Kalau Bapak mau sangkal, jangan menyangkal saya. Bapak sangkallah orang-orang yang sudah membahas itu sebelumnya. Siap. Nanti saya klarifikasi ya, boleh ya? Jadi gini Mas. Bentar, saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Belum dong, nanti dong. Kamu nggak sabaran amat. Iya, ngomong terus. Iya dong. Oke. Indonesia, santai. Iya, nah, apakah Gus Dur itu moderat? Jelas.
Gus Dur itu adalah santo bagi saya. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Kalau Gus Dur jelas santo. Jelas itu. Sudah tidak diragukan lagi kesantoannya. Ya, kalau ditanya Gus Dur masuk surga, saya yakin karena dia percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, maka saya percaya Gus Dur masuk surga. Tetapi kalau Gus Yakut, oh jelas dia Sontoloyo. Nyatanya sekarang ini semua yang dia lakukan apa sih selama 6 bulan ini? Nggak ada. Dia cuma bacain ayat Alkitab doang. Kenyataannya memang begitu. Nyatanya HKBP Jombang, kalian kan banyak di Jombang tuh. Itu urus tuh HKBP di Jombang yang ditutup. Kemana kalian waktu gereja-gereja ditutup? Ya kan? Waktu Natalan aja kalian jaga-jaga baik-baik, dikasih nasi bungkus, dikasih uang juga kan? PGI itu kan ngasih uang ke Banser. Oh, ada kok beritanya jelas. Sekarang kalian kemana waktu gereja ditutup? Nggak ada satupun yang nongol Banser. Tidak ada satupun Banser yang nongol waktu nongol. Moderat apa gundulmu peang moderat? Ya kan? Mana moderatnya di mana? Boleh aku ngomong? Belum. Gantian. Lu sange amat pengen ngomong nanti dong. Diam dulu dong. Saya ngomong dulu biar selesai. Lalu sekarang kamu bilang NU moderat. NU bunuh 3 juta orang loh. 3 juta orang yang dianggap PKI. Itu tuh sadis sekali loh. Sadis sekali loh. Terus di mana moderatnya? Pembakaran-pembakaran gereja. Di mana Banser? Jangan-jangan yang bakar orang NU juga, cuman ganti jubah doang. Penutupan gereja itu di wilayah NU semua loh. Bukan di wilayahnya Muhammadiyah loh, di wilayahnya NU loh. Jangan-jangan Banser juga itu cuman ganti baju doang. Moderatnya di mana? Kalian cuma bikin diskusi-diskusi, itu semua retorika. Ya sekarang buktikan aja itu gereja-gereja yang sudah ditutup itu si Gus Yakut suruh buka. Kalau enggak saya bikin telanjang lagi fotonya nanti. Saya bikin telanjang kelihatan burung-burungnya nanti. Kalau kemarin kan enggak saya masih baik. Besok-besok saya tak bikin telanjang lagi kelihatan burung-burungnya. Serius saya nggak main-main. Saya tantang Gus Yakut untuk berdebat dengan saya. Kalau kamu mah cuman kroco doang, nggak ngerti kamu sejarah PKI juga nggak ngerti, ya kan? Jadi saya mau tanya moderatnya kalian di mana, gitu ya? Oke, itu mikrofonmu belum nyala itu. Oh, bentar. Saya nyalakan lagi ya. Ya, dinyalakan juga, Fadil. Oke. Saya mau bicara panjang nih, jadinya nggak boleh, di sini dibatasin karena masalahnya kamu yang kamu bicara, sebentar, yang kamu bicara itu sudah dibahas semua. Mikrofonmu mati, jangan kepencet mikrofonmu. Kamu pencet-pencet apa tadi itu? Oke. Perang Dunia I itu, Mas, itu betapa banyak orang yang mati di Eropa. Perang Dunia II juga sama. Itu ngeri kalau mau cerita itu. Betapa kolonialisme di Amerika itu yang pasca Gold, Gospel, dan Glory abad 14-15 itu, saya kira kita tahu semua lah betapa orang-orang yang suku aslinya di sana itu Apache dan sebagainya hilang. Terus kita semua di Indonesia selama lebih dari 3 abad, ya ampun, berapa puluh juta orang yang mati akibat kolonialisme yang dari Eropa. Anda hanya bicara soal dekat, peristiwa 65 itu ada banyak versi. Anda hanya pakai versi seolah-olah di lapangan hanya NU yang bertabrakan. Anda baca dong, banyak sekali tulisan tentang 65 itu. Ada versi, ada Amerika bermain, ada Eropa bermain, ada banyak itu. Dan Anda salah kalau bicara bahwa komunisme di Indonesia itu Islam yang inisiatif. Bukan. Snok-Gugronya itu yang ngompori juga agar Islam model FPI itu berkembang, agar DITI itu berkembang. Itu Snok-Gugronya yang ngajarin, yang pura-pura masuk Islam. Termasuk, jangan salah juga, bahwa komunis itu juga sama si Sneflit yang masuk. Dan itu ide-ide komunisme itu kapitalisme kan dari Eropa, Pak. Orang Nusantara kita gak kenal dari zaman Gajah Mada, dari zaman Ratu Kalingga, Ratu Sima, abad 6 Masehi. Kita semua sudah oke bicara soal keadilan. Lah ketika kemudian masuk berbagai macam ajaran agama dan sebagainya, di situ kita perlu banyak berdiskusi. Beda dong antara ajaran dan orang-orangnya. Saya sebenarnya nggak mau ngotot, cuma begini loh. Saya sudah tahu bahwa ketika istrinya Gus Dur, Bu Sinta Nuriyah, itu dipukuli oleh FPI tahun 2005, kita ada di sana, Pak. GKI Yasmin, kita ikut demo membantu. Tanya itu ke
Katolik atau Buddha yang ada di Malang itu dulu saya saat mahasiswa. Tanya itu. Wong sampean juga saya nggak tahu. Maaf ya Pak Paul, saya tanya, apa yang telah kau berikan untuk Indonesia? Itu aja pertanyaannya. Kita itu dari nenek moyang, kamu itu kakekmu aja sudah masih di Cina kok, Kuomintang kok. Apa yang telah kau berikan untuk negaraku? Ternyata saat situasi begini kamu malah keluar. Lah saya kan jadi curiga. Anda ini mainannya. Itu sudah terlalu subjektif. Saya jawab ya. Udah terlalu Terima kasih. Oke. Saya jawab ya. Jadi ya saya tadi sudah membahas NU dengan Banserto, kamu bawa ke Islam. Nah, sekarang kalau kamu tanya ya, kalau tanya Perang Dunia I, kamu tahu nggak Perang Dunia I itu adalah Jerman sama Turki dan negara-negara Islam yang memulainya. Karena negara-negara Islam ingin berpihak pada Jerman supaya mereka lepas dari Eropa. Ya, saya tahu lah, NTT. Ya, jadi kan Islam lagi kan? Jadi Islam lagi. Sebentar, jangan dipotong dong. Kayak kan dari kamu ngomong saya diam aja. Ini kebiasaan orang Islam ini loh. Ya, orang Islam itu seneng paling ya itu tadi ya, karena saya tadi cara berpikirmu itu. Kedua ya, Perang Dunia Kedua itu siapa sih yang mulai? Hitler sama Palestina, mufti Islam juga. Si mufti Islam ini dia menghasut orang-orang negara-negara Arab untuk berpihak pada Hitler, sehingga terjadilah pembantaian 6 juta orang Yahudi. Supaya 6 juta Yahudi ini nggak pulang ke Palestina. Siapa inisiatifnya berarti? Orang Islam. Itu ya. Ini udah jelas sekali. Gold Glory Gospel. Oh, itu salah kamu. Gold Glory Gospel itu mereka itu membedakan antara gospel dengan pencapaian. Apakah itu penjajahan? Bukan. Mana mungkin ya Belanda yang kecil, lebih kecil daripada Jawa Tengah, bisa menjajah Nusantara yang begitu luas, yang luasnya 20 kalinya. Itu berarti orang goblok banget tuh kalau sampai bisa begitu. Bahkan Mongolia yang lebih besar daripada Nusantara aja kalah sama Majapahit. Tetapi sejak Islam masuk ke Majapahit, sejak Islam mengalahkan Majapahit, merusak Majapahit, ya mana bisa sih Islam bisa tegak berdiri, didatangi Belanda dagang, dijual tanahnya, yang penting bisa ngalahin Trunojoyo, maka tuh saya kasih seluruh Pantura. Dikasihlah Pantura kepada Belanda, Trunojoyo pun ditangkap. Tapi perangnya 7 tahun. Akhirnya kasihlah tanah Salatiga dan sekitarnya. Kemudian tiba-tiba anaknya si Amangkurat 5 kalau nggak salah ya. Apa sih Sunan Ampel itu yang mati di Ampel di Tegal itu. Dia bilang, kamu pergi. Loh nggak bisa, kamu kan sudah bilang kasih Pantura buat saya, kata Belanda. Ya pokoknya kamu pergi. Loh nggak bisa, kita sudah ada perjanjian, saya kalahkan Trunojoyo. Jadi bilang si Amangkurat, ya kita perang. Oh, Belanda bilang, ayo perang. Orang kita sudah ada perjanjian kok. Lu kan jual kemarin tanah Pantura itu buat saya kasih supaya, tapi saya tangkap Trunojoyo buat kamu. Jadi intinya ya, Nusantara itu dijual sama Sultan Islam. Lalu Sultan Islam mengkhianati perjanjian itu dan terjadilah perang karena tidak ada hukum internasional. Kalau sudah tidak ada hukum internasional, maka terjadilah perang beneran. Dan ketika terjadi sudah perang beneran, ternyata kalah kesultanan Islam ini kalah perang. Kalau sudah kalah perang, orang kalau sudah lempar dadu di meja, sak bini-bininya, sak anak-anaknya pun bisa dijual. Nah, itu yang terjadi dengan kesultanan Islam. Lalu kamu bilang korbannya banyak itu, perbudakan. Siapa bilang Dendels nggak pernah bayar? Jalan Dendels itu sudah dibayar, kamu bacanya kurang banyak tuh. Jalan Dendels itu sudah dibayar sama Dendels itu. Cuma dikorupsi sama orang-orang Islam, sama bupati-bupati yang agamanya Islam. Sehingga kalian bilang itu perbudakan. Itu ada, kamu bilang Dendels sudah membayar Jalan Anyer Panarukan, itu peneliti LIPI, Dr. LIPI yang bikin risetnya itu. Sudah ada bukti-bukti pembayarannya, itu semua Dr. LIPI yang bikin. Jadi yang kamu ngomong itu hoax semua, dan kamu sudah biasa dibohongin dengan hoax, di-framing dengan hoax. Karena pada kenyataannya, nggak ada tuh yang kamu ngomong itu semua, kamu separuh benar semua. Ya, kalau Jepang ya tidak dibom, ibu kamu masih jadi geisha Jepang. Kalau kamu tanya prestasi saya apa buat Indonesia, hari ini prestasi saya, hari ini suara minoritas diteriakan semua atas Indonesia dengan taruhan nyawa saya dan keluarga saya. Ya, jadi itulah bukti bakti saya, bukti cinta saya kepada Indonesia. Sekarang saya tanya kamu itu jasa kamu buat Indonesia apa? Nggak ada jasa kamu buat Indonesia. Kalau saya jelas berjasa buat Indonesia. Cinta saya buat Indonesia dengan taruhan nyawa saya dan nyawa anak istri saya. Ya. Terus kalau kamu tanya, saya lari
Kenapa dulu nenek moyang saya itu urusan nenek moyang saya, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan nenek moyang saya lari kemari. Kita semua punya hikmat, kita semuanya punya cara how to survive. Karena kalau kamu berkata bahwa itu adalah kalau gitu nanti lari lagi dari belanda, oh salah kamu. Karena kita ini warga negara dunia. Di era ini kita adalah global citizen. Tidak ada yang namanya satu, oh ini orang Tionghoa, oh ini orang Jawa, oh ini nggak ada. Kita ini global citizen. Kita itu bisa menjadi warga negara dunia. Itulah sebabnya negara-negara maju membolehkan double kewarganegaraan. Karena ini kita nggak didominasi. Kalau kamu bilang lagi tadi gagal literal, oh iya, berarti itu bukti bahwa Islam gagal di Indonesia. Makanya sudah berdiri sejak tahun 1945, induk negaranya masih bodoh aja, masih ngurusin agama. Kapan majunya kalian? Gitu ya. Saya kira sudah cukup waktunya. Karena nanti kamu kamu udah muter-muter lagi tuh. Gitu ya, Pak Fadil Kirom ya.